iki lho aku. Eksistensi ya. Apa ya? Anu. Iya. Mak lampir. Kayak gitu. Tapi pakai baju putih. Aku merinding. Sumpah ini cak Iqlil merinding loh. Nang. Yo, balik maneh nang channel Nyokreon dan saatnya adalah konten mongai tan setanan. Nggak lucu ya. Iya sih. Kudune harusnya nggak lucu konten iki sih ya. Kudune kan medeni ya. Tapi repot pembahasannya kayak gini. Nah, jadi konten mongai tan setanan ini adalah menceritakan pengalaman horor atau yo sing medeni lah istilahnya dari berbagai narasumber ya. Di mawis iki Cak Sol sing mungkin yo sing ndak delok mau yo iki tak kenalkan, beliau ini adalah Cak Sol dan Cak Sol ini pernah punya konten horor sing tak tahu duwe konten horor mbek aku pisan. Kok pakai video nih lah wis istilahnya. Kok kayak sut-sutane yo. Nah, harus sesek Pak. Oh, jadi karena memang mungkin lah ya, tapi karena energi setiap manusia sama Berbeda. beda Iya, aku ya. enggak biasa dari beberapa episode itu tempat-tempat yang kita udah datengin ya. Kalau energi tabrakan itu aku rotok sesek. Iya. Aduh. Tolongin yo. Cak Sol iki nang konten niku jenenge Ki Gondrong. Ki Ageng Gondrong. Nah, karakternya dan bentinone gawe teklek ya, ngerti teklek. Teklek ngono lho sing bagia. Itu karakternya Cak Sol ya nang konten sing horor be aku iku. Asli ini benih karakter, Jong. Apa? Pakaian sehari-hari. Udah horor iki akhirnya. Udah horor tiba-tiba konten sing koyo mau tiba-tiba. Aduh. Enggak, tapi Cak Sol cerita horor. Nah, tapi cerita horor. Tapi Cak Sol iki punya pengalaman horor sing belum aku tahu juga bisa diceritakan ya. Biasanya kan awake dhewe nandi golek setan ya kan. Tapi Cak Sol sendiri belum pernah cerita pengalaman horor dan beliau ini punya cerita horor ngono yang mau diceritakan. Ya wis, monggo Cak Sol mungkin pengalaman yang paling seram sing ndak bisa dilalikno sampean. Pengalaman pertama, Jong. Yang jelas itu pengalaman pertama. Iya, pengalaman pertama lihat kayak gitu. Oke, boleh diceritakan secara runtun awalnya gimana, Cak Sol? Dulu waktu saya masih mondok di Bahrul Ulum nih. Saya kelas 3 SMP sudah, kelas 3 SMP. Saya kan orangnya penakut banget saya, aslinya. Penakut banget aslinya. Kalau teman saya tidur itu tidak menghadap saya, mukanya tak ambil sama saya biar menghadap gitu. Saking penakutnya saya dulu. Iku lucu. Iya benar. Bayangkan. Saya tidur sama paman saya itu tidak menghadap mukanya ke saya. Tak giniin sama saya mukanya, bener. Harus menghadap saya mukanya. Bener. Saking penakutnya saya. Oke. Nah, awal mulanya pertama saya lihat itu, ya tidak tahu kakek saya itu gini sama saya. Almarhum kakek saya itu Kiai Sobiri itu bilang gini sama saya, Cong, minum. Awalnya air biasa. Cuman tak minum sama saya itu rasa tanah. Airnya itu kayak gimana ya? Kayak putih. Air putih. Kan bening, kalau biasanya bening kali. Itu putih. Kayak bekas gini loh. Air kapur. Iya, hampir itu kayak air hujan gitu. Oke. Air hujan ya kayak gitu. Ya enggak tahu disuruh minum. Ya namanya saya disuruh orang tua ya minum-minum aja kan. Iya. Itu pada saat minum itu usia Cak Sol apa kecil masih? Ya umur kelas 3 SMP, sorry. 3 SMP. Antara 14-15 lah. 14-15. Iya sekitar 16-an. Oke, terus? 16. Lah itu balik ke pondok saya. Itu siang itu yang disuruh minum antara siang dan sore lah gitu. Nah, habis itu hampir maghrib saya balik ke pondok. Oke. Hampir maghrib balik ke pondok. Nah, habis sholat isya itu di pondok
kan mau ngaji kitab kan, mau ngaji kitab ke sungai saya tuh, kan pondok saya dekat sungai kan, ke sungai mau buang hajat, buang hajat di namanya pertama ya, anak-anak biasanya banyak di sungai itu, Itu ke sungai jenengan sendirian? Biasanya banyak, biasanya banyak orang di sungai itu, banyak teman-teman di sungai. Oke, yang buang hajat juga. Iya, yang kalau mau isya itu. Nah, saya ke sana, tidak ada orang sama sekali. Ya sudah sakit perut, ya sudah. Nah, kalau tinggal buka sarung kan gitu. Iya, kan gitu, gini. Di sana tuh di seberang sungai ada pohon bambu, seberang sungai lagi ada pohon bambu. Jadi ujungnya pohon bambu itu gitu langsung gitu. Kayak guling itu. Aduh, aku merinding aku. Jadi kayak guling. Ini serius ya. Iya, jadi kayak guling itu. Guling, bentukannya guling. Iya, kayak guling itu. Warna putih gitu. Iya. Terus. Ngik. Saya lari itu, udah jauh. Dan itu loncat itunya. Apa bentukannya Guling kayak guling itu, persis guling. Berarti itu pocong ya, Cak? Ya enggak tahu. Waktu itu saya enggak tahu. Kelihatan muka enggak? Enggak. Ya bentuk guling gitu. Iya persis guling, enggak kayak guling panjang gitu. Dan dari seberang sungai sana ke seberang sungai sini gitu. Loncat gitu tiba-tiba. Ini kan bambu kan gini tuh bambu. Jadi ujungnya itu sampai hampir mau nyentuh air. Mental ke sana, ke seberang sungai sana Pak gitu. Jadi seberang sana, loncat jadi lagi. ujungnya bambu itu sampai hampir ke sungai gitu. Menot gunung. Ya kayak ditarik, ya kayak ditarik guling kayak guling itu gitu. Mental lagi ke sana gitu. Langsung dapat tepak kodo, langsung lari saya. Nggak jauh itu. Bayangkan, mari nyet, pada jauh. Iya. Tapi bentukannya itu secara kan biasanya kalau seperti itu kan samar-samar tembus gitu pandang gitu. Enggak, itu bentuknya padat dan gelap. Iya. Padat ya, Cak? Iya, jelas. Jadi kayak guling itu jelas. Jelas kayak guling itu. Lari saya, ya lari. Saya udah lewat pintu. Jadi tembok saya kan pagar tinggi gini. Saya langsung lompat pagar. Jadi lupa sama pintu itu. Bener, saking takutnya itu. Jadi kan pagarnya sekitar 1,5 meter lah, kurang lebih 1,5 meter. Kayaknya lebih sih gitu. Saya lompat langsung, jadi pegang langsung lompat gitu langsung. Saking takutnya. Seandainya saya tidak takut, tidak bisa lompat saya. Iya sih. Iya sih. Kan? Orang kalau dikejar anjing juga bakalan kekuatannya lebih. Iya. Lompat, langsung ambil selimut, saya di dalam pondok itu tutup gini. Tanpa cawi. Iya pertama. Tapi pada saat itu mukanya nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan, nggak jelas. Itu pertama. Tutup sama saya. Jadi kayaknya ada di depan muka saya ini. Jadi tutup sama saya. Oke, yang selimut itu. Iya. Oke, terus. Jadi saya melek itu. Kayaknya ada di depan muka saya ini. Saya mau cawi, bayar lontong sama teman saya. Ayo antar ke kamar mandi. Kan ada jedingnya. Bentar, sorry tak potong ya, Cak. Pas selimut itu ditutup itu memang ada itu enggak? Tapi kayaknya seakan-akan tuh ada di depan saya gitu. Mukanya tatap muka. Enggak, apa gulingnya? Iya. Gitu. Ada jontak buka pintu kamar biar gitu. Akhirnya lari lagi ya akhirnya? Ya enggak, diem, tolong-tolongan saya di luar. Ada teman, kenapa gitu? Ayo antar saya ke kamar mandi gitu. Besok tak belikan lontong gitu saya. Jadi mau cawi, bayar lontong saya sampai. Itu pengalaman pertama itu. Dan akhirnya menjadi takut ya? Jadi yang sebetulnya awal dari takut itu akhirnya berani karena biasa. Oke. Akhirnya biasa takut. Akhirnya sudah biasa. Ya sudah. Oke. Kalau sekarang paling kalau ujuk-ujuk tuh. Ujuk-ujuk itu apa? Ujuk-ujuk ya. Nah, maksudnya saya ngadep di sini. Tiba-tiba gitu. Tahu pas di sini itu kaget. Oh, kaget ya. Langsung langsung silat saya. Jadi kalian perlu tahu ya, karena kan sebelum Cak Sol cerita ini kan aku udah ngomong pernah bikin konten bareng, dan Cak Sol ini adalah sebagai ahli spiritual di situ, konten yang spiritual nang kono ya.
Nah, Cak Sol ini istilahnya bisa melihat gitu loh hal-hal yang seperti itu. Nah, mungkin dari awalnya disuruh dikongkon ngombe apa air itu ya dari Iya. kakek ya mungkin. Ya tapi mungkin ya perantara apa bisa dari itu, apa bisa dari mana? Awalnya saya tidak pernah lihat deh. Oke, iya. Awalnya tidak pernah lihat. Cuman yang diingat-ingat saya awalnya itu saya tadi kok gitu. Pas waktu di pondok itu saya tadi dikasih minum. Begitu awalnya. Pemikiran saya itu begitu. Air itu apa ya di apa ya? Saya tidak ngerti saya apa benar dari air awal mulanya ke air itu awal mulanya gitu. Dikasih kakek saya apa benar dari itu awal mulanya gitu. Oke. Dan setelah Cak Sol sudah bisa melihat seperti itu, bentukan yang Cak Sol gak gelem delok iku sing kaya apa Cak Sol? Kita dulu di mana itu? Dulu kita. Iya, boleh diceritakan, boleh diceritakan. Yang pas apa kata? Abejeler itu. Iya, Busuk tuh. busuk. Iya, yang saya mau muntah pada dulu. saat iya. Di mana itu? Jadi dulu? di rumah sakit bekas rumah sakit itu bener kan? Iya, kayaknya sih. Pas gitu. Iya, bekas Iya, rumah sakit. Bekas rumah sakit. Iya, yang dulu tuh di daerah Tamrina kan. Iya, bener kan? Iya paling. Kan? Itu. Baunya, Kamu pernah lihat tahu borok yang busuk itu? Dulu kayak gitu sudah. Ya, jadi kita tuh dulu itu kita pernah ekspedisi gitu konten horor pas itu di bekas rumah sakit dulunya. Karena rumah sakit itu sebenarnya rumah sakit itu nggak pernah dipakai pasien atau apa. Tiba-tiba konon ceritanya itu rumah sakit non Islam lah katanya atau ada ya beberapa sumber itu mengatakan ya beda-beda memang karena mungkin dananya macet atau apa. Tapi di situ kan banyak yang dikatakan warga sekitar itu pas pembangunan rumah sakit itu banyak korban, yang jatuh meninggal itu ada satu orang tukang yang meninggal itu. Dan kita datang ke sana dan Cak Sol itu melihat iku ya Cak Sol. Wedok ya. Wedok dan mukanya Rusak dan itu bau ya Cak Sol. Bau. Cek santaknya baunya itu, Jong. Makanya saya pindah kan saya gitu tuh kan. Iya. Karena baunya santak. Menurut saya, enggak tahu anak-anak. Iya, karena Cak Sol sendiri yang lebih peka pada saat itu. Jadi ke hidung tuh kayak sesak napas pas saya tuh. Karena baunya. Dia kan pengen muntah saya. Dan itu bener, aku yang kan bisa lihat ya Cak. Cuma memang sesek pada di situ. Bentuknya itu seperti apa? Maksudnya dari atas ke bawah itu. Wujud bener wujud ya. Wujud. Pakai baju? Iya. Enggak, maksudnya bajunya bentuknya apa? Iya, kayak baju putih. Berarti intinya kuntilanak. Kalau bisa dibilang bentukannya. Enggak tahu. Enggak, kalau orang awam bilang kan kuntilanak itu adalah sosok yang bajunya putih, rambutnya panjang gitu kayak di TV. Nah, iya. Tapi bentukannya seperti di TV itu ya. Cuma mukanya busuk. Dan itu berbau. Iya, bau. Pakai baju terusan itu dulu. Iya. Dan kayak gitu sudah. Cak Sol sendiri nggak, biasanya kan kalau kayak gitu kan nggak napak gitu loh. Maksudnya kakinya nggak napak, nggak kelihatan, nggak sampai ke bawah samanya. Saya langsung bawahnya, iya. Kan saya baru masuk ke kayak ruangan. Iya, yang bentuk L itu nggak salah. Ayo keluar. Saya bilang gitu tuh. Karena baunya nggak kuat saya. Saking baunya itu yang nggak kuat. Ya, nanti cuplikannya coba tak taruh sini ya juga ya cuplikannya. Iya. Pernah saya dulu habis undangan yang dari Banyuwangi. Ini di sini nih. Bawa berkat 2 saya. Oh, di depan gang ini malah. Iya. Aku pulang lewat mana, Cak? Tahu-tahu duduk. Itu jam berapa kira-kira? Maksudnya dari undangan di Banyuwangi. Setengah 3 malam pulangnya sini terus. Ya pagi bukan malam. Iya pagi sih. Iya. Dari Banyuwangi terus undangan. Sendiri sampean itu pas ada itu. Iya. Dan di antara anak-anak. Iya, maksudnya kan. Masuk ke gang tuh sendiri sudah. Maksudnya berkat. Pikir kan sudah capek kan, capek ya. Sambil jalan tuh baca-baca lah, saya baca apa gitu kan. Memang saya kan gitu. Iya sering ya. Bacalah sembarang baca gitu. Tahu kok kayak ada sesuatu gitu. Noleh gitu, langsung teriak saya.
Woi, gitu saya langsung. Apa ya? Itu bener noleh apa itu yang bentuknya? Gini ya, tahu film ini kayak mbahnya Grandong tuh. Siapa? Mak Lampir. Kayak gitu. Tapi pakai baju putih. Aku merinding. Sumpah ini Cak Igil merinding loh. Iya, rambut putih kayak gitu rambutnya dia. Ya, jadi rambut putih kayak gitu. Dan bajunya compang-camping gitu maksudnya. Enggak, maksudnya Fisiknya. atasnya ini. Oh, iya. Tapi kalau sininya putih. Baju putih. Putih terusan ya kayak saya kayak itu dah, terusan gitu kayak mau ya katanya saya. Iya. Menurut saya itu enggak tahu baju model apa ya. Kalau menurut orang-orang Terusan. Nah, kalau menurut saya terusan gitu. Daster. Iya, enggak tahu dah. Jadi terus. Jadi maksudnya baju ini enggak putus gini dulu. Iya, nih. iya, Nah, iya. maksudnya terus red gitu, iya gitu. Itu duduk apa berdiri ya? Berduduk. Saya bawa berkat. Kan saya kaget ya. Kan makanya saya itu kalau ada ujuk-ujuk gitu Tiba-tiba kaget gitu. gitu, kaget saya. Oh. Dan itu kok kelihatan mukanya gitu, Cak, sampean. Enggak begitu jelas. Tapi itu jelas. Cuma ya bentukannya seperti itu. Kan rambut segini. Oh iya. rambut segini, Dia nunduk kan. gitu. Iya, nunduk gini. Kok kayak ada orang gitu saya. Noleh saya. Saya noleh itu langsung berdiri dia. Tinggi dong. Tinggi. Tapi perempuan. Tinggi. Saya langsung teriak. Wah, gitu deh saya langsung. Terus habis diteriakin sama Cak Sol gimana dia? Masuk ke rumahnya orang. Serius? Iya, benar. Dan itu maksudnya modelnya apa? Terbang atau shoot gitu apa Iya, tiba-tiba? udah kayak jalan gitu, Le. Iya, kayak jalan. Jalan? Iya, kayak jalan gitu. Napak di tanah berarti? Enggak, maksudnya Ya, kelihatannya kayak kan? jalan gitu lah. Jadi enggak fokus ke bawah ke Iya, kaki iya, kan oke. enggak kan. Jadi kita ngelihat badan kan enggak fokus ke Iya, iya kaki sih, gitu. Ya jalan kayak jalan gitu. Tak teriakin tuh sama saya cuma noleh gini nih. Udah gini tuh. Jadi enggak noleh. Enggak, cuman kayak gimana? Kayak ngeliwik itu. Iya. Kayak ya apa? Yang lirik gitu lah. Apa Model sih gitu? Tengel gitu modelnya. Oh, kayak iya, gitu. iya. Ya, cuman gitu itu. Saya diem aja bawa berkat. Masa mau tak lempar pakai berkat? Ya eman dong. Iya, iya, iya. Bener di Banyuwangi. Iya sih, iya. Enggak dimakan, mubadir. Dia dibuat ngantem setan ya. Iya. Iya. Gitu. Oh, itu kejadiannya berapa dari sekarang? 2 minggu. Sekitar 2 bulan lah. 2 bulan lalu. Itu. Oke. Ya, sering saya itu. Kadang baca kitab di sini. Baca kitab, enak-enak baca kitab tuh. Kalau di rumah gitu, di rumah ya baca kitab. Kan pintunya di depan sama di belakang tuh kan. Itu kan tembus gini. Oke. Itu kelewat kadang, lewat. Apa gitu. bentukannya? Iya kayak orang, kayak perempuan, kadang laki gitu lewat. Permisi. Ayo. Ya, mbaknya ada. Jadi saya baca kitab. Lewat dia. Amit, oke, gitu saya. Noleh saya. Boleh demen lah gitu sih. Iya bener. Amit, oke, gitu saya. Jadi Amit permisi juga. Kalau yang baik mereka ya baik gitu. Tapi sebenarnya Cak Sol ini bisa melihat enggak, maksudnya ya sosok itu dan apa iso ndelok sing gitu loh ya. Dunia lain, dunianya jin lain. Pernah enggak Cak Sol? Kalau secara gini nih, secara dohir, enggak. Kalau secara batin ya. Iya, secara Karena ada latihannya. Iya, iya. Dulu Gini, dulu saya masih pertama-tama belajar itu apa namanya? Adalah ilmu Iya. kayak kebatinan gitu loh. Oke. Itu. Iya, Pernah. pernah. Dan itu modelnya seperti apa? Cak, kalau boleh bisa diceritakan. Gini loh. Sama kayak dunia kita ini sama. Kita kan berbagi memang, Jo. Oke. Kita berbagi alam. Cuman mereka itu yang yang bisa menunjukkan diri ke kita itu gimana ya? Yang Ikilah aku. eksistensi ya. Apa ya? Iya le. Sebentar, Pak. Enggak. Hewan tuh. Oh ya, aku merinding lagi gitu. Iya. Kayak gimana le ya? Iya, ikilah aku ngono gitu. Iya, eksistensi. Iya. Gitu. Dunianya sama. Sama, Jong. Sama. Kita ini berbagi. Mereka yang pada manusia, si bagus, si coba gitu. Tapi kalau bentukannya beda-beda pasti ya. Kalau masalah sempurna, manusia ini sempurna, Jong. Coba yang pernah
dilihat Cak Sol itu pada saat Cak Sol itu masuk ke alam itu apa? Bukan Cak Sol- masuk ke alam sana. Lihat, sorry. Mereka yang ke kita. Sebenarnya Iya. apa bentukannya menurut? Ini loh. Kalau anu lah, kalau yang misalnya gini. Kita kan menurut kita gitu. Tangan kan simetris ini. Oh iya, ya. Iya, ya, tangan simetris. Kalau mereka itu bisa gini, Jong. Jadi pokoknya tidak sempurna lah. Tidak sempurna. Kalau bilang catatannya ganteng atau cantik atau gini, itu berwujud. Mereka berupah, aropah candeng betul itu. Aropah. Tidak ada apa langsung, tidak. Berupah. Kita ini sempurna banget. Dan bayangake, Jong. Mangkana kalau pas orang, kok bengal? Tidak mungkin. Mun pertama kali. Tidak mungkin bengal. Bayangkan. Gak mungkin berani aja. Sekarang mun colok mireng der mah, Jong. Pas dia mi colon deh. Kan dia bayar apa der mah. Kan colok mireng dia. Pas matan tinggi selaja deh. Pas der mah. Bengal ngabes. Iya, cendak sih. Apalagi yang Cak Sol lihat di bekas rumah sakit itu Iya. sih. Aku yo ndak kebayang kalau aku seandainya lihat iku pisan yo. Jelas yo. Kadang gini deh. Kepala ini besar sebelah. Cetak roy rajo ya. Iya. Raja sebelah deh. Pokok kita ini sempurna, Jong. Kita ini sempurna. Bayangkan badannya besar pas sokan gini deh. Mana? Iya sih. Pokoknya kita ini sempurna. Kita ini sudah amat sangat sempurna. Kalau kayak mereka itu gimana ya? Kalau mereka itu misalnya kakinya sama, tangannya sama, wajah kadang. Ini pokoknya tidak sama lah gitu. Tidak sama. Kalau kita kan bagus semua kan modelnya, kayak manusia itu bagus semua. Mereka ada sisi ibarat bahasa menungso nih kayak gak normal lah. Enggak, iya. Gitu. Tapi bagi mereka ya normal-normal aja gitu. Baik. Oke, tapi menurut Cak Sol kasus-kasus orang yang misalkan nih kan banyak ya akeh sing kasus-kasus uang iku nyasar nang gunung. Terus yo ilang, moro-moro ilang. Menurut Cak Sol iku ya apa, Cak? Iya memang ada yang gini tuh. Menyembunyikan. Dan sampai pada akhirnya meninggal. Ditemukan meninggal. Itu ya menurut Cak Sol iku ya apa? Gini dulu deh. Makanya kalau kita bukannya gimana? Dibilang tidak percaya, memang nyatanya ada. Ayo. Dan ya memang di agama kita kan harus mempercayai hal gaib. Harus yakin. Iya. Pun Pak Jajek itu iya, harus yakin. Oke. Nah. Kak mereka itu gini. Sebetulnya kalau mereka itu tidak dijaraki, ya apa? Nggak digarai. Tidak Iya. digarai. Mereka yang enggak. Misalnya contoh ya. Contoh. Dulu saya punya teman orang Jawa Barat. Namanya Agus. Ke Bali. Dia kencing di tempatnya orang sana. Sembayang ya, Iya, sembayang kencing dulu. Menurut dia sih tidak apa-apa. Tapi kan tempatnya itu. Tapi dia mungkin tidak tahu awalnya, Li. Ya kalau orang sini kan yang penting kealingan titik sing digawe kealingan iku. Sebenarnya tempatnya. Iya. Itu dia. Tahu cebok tuh. Cebok gayung. Itu dua pas kayak gayung itu, bayangkan. Langsung seperti itu. Langsung kontan itu. Kontan. Oke. Tapi kan kita sebaiknya gimana cara menanggapi misalkan nih kita kan nggak tahu ya oleh wong awam iku gak iso ndelok koyo ngono ya. Misalkan nih lek jarene ngide anune opo ngono terus bareng ngono akhirnya ya segini misalkan seperti itu, Cak. Misalkan kita kencing tuh, kencing sembarangan karena memang awake dhewe gak tahan misalnya nang ndi lah nang dalan. Tiba-tiba kan kita ngencingin. Tapi kan kita nggak tahu yang seharusnya kita lakukan tuh gimana, Cak? Yeah. Kan soalnya kan wujud itu kita nggak tahu loh. Pokoknya kita kalau mau keluar, mau kemana, mau keluar rumah kan jangan sampai berdoa, Jangan sampai berdoa.
biasanya ya kalau menurut ini ajaran dari kiai saya lah, kiai. Kalau dari kiai saya baca ini, kalau mau keluar rumah, mau masuk rumah, itu kan baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, surat Ikhlas, surat surat ayat kursi, surat Ikhlas, ayat kursi. Kalau mau keluar ditambahi Bismillahirrahmanirrahim, itu biasanya itu. Iya. Karena aku juga sebelum ketemu Cak Sol ini, sebelum bikin konten itu pemahaman agama aku juga kurang pada saat itu, dan akhirnya ketemu Cak Sol ini agak sedikit tapi nambah saya ya, karena saya ya bolosan kayak gitu. Ya memang kan yang itu juga Cak, katanya juga kalau bentuknya itu kepalanya hewan dan badannya itu manusia, itu makhluk itu punya kekuatan yang lebih gitu kan. Ya katanya lah, aku nggak tahu apa itu bener ya. Siluman. Iya, apa itu bener ya? Itu setan ya. Bentar, karena pemahaman setan sendiri Gini loh. adalah kalau menurutku ya Kalau setan Oke. itu yang mengganggu, menggoda keimanan kita itu setan. Oke. Nah, pokoknya yang apapun dan siapapun yang menjadi pengganggu keimanan kita itu setan. Itu setan. Mau dari bangsa manusia walaupun dari bangsa Jin. Oke. Itu setan. Jadi iya, pemahamanku itu setan adalah sifat. Berarti sifat ya. Kalau menurutku ya pemahamanku. Setan. Oke. Setan terus Kalau yang katanya kamu yang kepalanya Kepalanya, hewan, terus iya. katanya punya kekuatan yang lebih gitu. Jin yang punya kekuatan lebih gitu. Nah, itu ya kalau di bangsa negaranya kita itu namanya siluman. Tapi Dia memang kelas-kelas siluman. Kalau jin yang itu enggak. Biasanya enggak hewan. bentuknya ya. Enggak. Oh. Jadi kayak model kayak manusia tapi enggak normal. Menurut kitanya yang enggak normal ya, menurut kitanya gitu. Maksudnya enggak imbang lah gitu. Misalnya kan saya ada cerita tadi, kalau mata tinggi sebelah, kadang kecil sebelah, kadang kalau hidung itu miring, mulutnya miring gitu. Telinga bisa tinggi sebelah, bisa lebar sebelah, kayak gitu. Tapi wujudnya seperti manusia. Bukan seperti hewan. Kalau seperti hewan itu siluman. Itu kelas-kelas gimana ya? Kayak ya sama kayak manusia, tapi yang misalkan manusia yang sekolahnya tinggi misalkan gitu kan. Gitu lah maksudnya. Bukan. Apa? Siluman itu gimana ya? Jin tidak baik lah gitu. Pokoknya ya sekelas siluman gitu. Pokok yang berwujud hewan itu biasanya siluman. Dan itu pasti dipastikan itu tidak baik ya, negatif ya. Biasanya. Mungkin ada juga yang baik. Kita kan tidak bisa ngejudge, Jo. Oh iya, sorry Kak. Tidak bisa ngejudge. Biasanya ada yang baik, mungkin ada yang tidak baik. Pokok kita ngejudge langsung itu tidak boleh, walaupun ke mereka gitu. Oh iya, memang tidak boleh. Pelajaran. Oke, siap. Oke. Sama aja kan, Jong. Ayo anggaplah abah dibire dia mau ngejudge loh. Iya, menghakimi. Menghakimi. Iya sih. Memang tidak boleh. Nah, tapi ngomong-ngomong, Cak Sol ini kan udah istilahnya bisa lihat seperti itu. Apakah pernah istilahnya digarai? Pernah nih. Digarai sama makhluk yang lain. Apa coba diceritakan, Cak? Dulu pernah masih di pondok itu. Saya tidur tuh kaki saya diangkat gini. Sama bentukannya? Iya kayak gini nih, kayak manusia tapi tidak normal gitu. Tapi mereka bersarung juga. Berarti kan identik santri itu kan bersarung. Iya kan? Mungkin dia
yang nyantri tapi Usil. dari bangsa mereka gitu. Mungkin ya kayak usil kan ada, Jong. Jangankan kayak Iya sih. gitu. Mungkin- Manusia aja banyak yang usil. Ya enggak? Iya sih. Iya, ya sudah. Berarti manusia yang usil kelasnya Kelasnya gitu. ya kelas mereka. Iya. Oh, iya pernah ya. Tapi nggak pernah sampai kayak gitu Nggak. bisa melukai nggak sih? Cak? Oh, bisa. Teman saya itu dipukul, teman saya tuh, ada teman mondok itu dipukul, merah sama sini. Dipukul gimana modelnya? Dipukul tonjok gitu Iya. modelnya. Dia pas sholat, dipukul sini. Kalau katanya teman saya, dia itu menghalangi jalannya Pada saat temannya Cak Sol itu sholat. sholat malam. Oke, menghalangi jalannya Di itu masjid, lewat. di masjid. Oh, di masjid. Di Oke. masjid. Menghalangi jalannya dia keluar. Dia duluan di masjid. Oh, Nah, dia mau keluar menghalangi jalannya gitu. Teman saya dipukul. Merah sini langsung. Diperlihatkan ke anak-anak gitu. Merah. yang bentukannya katanya teman Cak Sol bentukannya yang mukul tuh kayak apa ya? Iya kayak gitu sudah. Pakai Ya sarung Allah. anu gitu. Ya ngaji juga Ngaji mungkin. juga. Ya mungkin sholat juga di masjid. Tapi kenapa kok dipukul Ya, tiba-tiba? memang gitu kan. Usil. Tapi sampai dipukul gitu Cak. Ini namanya usil. Ini lagi dulu masih seneng-senengnya baca ini, baca itu gitu kan ya. Saya punya teman kan, pernah cerita dulu kan, yang sering ikut saya jalan itu, yang sekarang heng, iya kan, pernah cerita ya. Sekarang heng orangnya, sering ikut saya jalan tuh, dia pernah dilempar sama curu. Dilempar sama curu. Sama siapa yang lempar? Curunya yang ngelempar dia. Hah? Iya bener. Curu lempar? Iya. Curu kecil itu? Iya Bener, besar iya. kayak rumah itu katanya. Hah? Jadi dia ditendang itu, dia pakai kakinya gitu curu. Dari dalam rumahnya itu dia tendang melesat keluar langsung. Waduh luka semua badannya gitu. Ditendang curu? Ih, ditendang Kok aku curu. guyu ya? Ayo bayang. Kok aku bayangin aku ditendang curu? Curu seopa tapi. Besar katanya. Katanya teman saya itu. Mas sejak masalah bek curu iki lho. Ya lari ke tadi mungkin silumannya itu. Gara-garanya kenapa kok sampai ditendang, Cak? Dia udah tahu, dia kan seneng baca. Oh iya, ini, oh, baca, oh iya, baca, oke, baca iya, lah. Ya. Dia kan dulu modelnya bersaing sama saya. Oh iya. Kalau saya baca ini dia baca itu, kalau saya baca ini dia baca itu gitu. Orangnya tuh gitu. Akhirnya ya kan makanya orang belajar seperti itu tuh Le. Kayak belajar ini, belajar itu harus keluar dasarnya dulu. Harus kuat dasarnya ya. Dasarnya Oke. dulu yang kuat. Kalau dasarnya ada kuat, bukan salah bacaannya, Jong. Bukan salah bacaannya. Orangnya yang salah sebetulnya. Iya sih. Jadi gampang mereng ke orang. Menslewa. Iya. Dia sampai sekarang nih orangnya gitu. Makanya dasarnya dulu dipelajari gimana baru belajaran gitu. Oh, oke. Terus ini juga Cak, kembali yang tadi. Aku tahunya kayak itu loh, Cak. Orangnya biasanya kadang-kadang tuh orang tuh kalau di hutan juga tersesat gara-gara nginjek akar. Itu akar opo gitu, Cak. Selimpet ya, Ya, istilahnya. saya punya itu. Apa itu, Cak, menurutnya? Ada kayu sebetulnya, Jong. Jenis kayu, ada yang jenis batu, ada yang jenis kayu, ada yang jenis model kayak akar bahar itu. Selimpet itu anunya apa sebenarnya itu? Ih, Kok bisa kayu. sampai Kalau menurut- menyesatkan? Sebetulnya bukan. Semua, Jong, benda yang ada di alam ini Iya. sebetulnya berenergi. Oke. Sebetulnya berenergi. Oke. Nah, setelah ada itu biasanya jadi tempatnya atau jadi rumahnya makhluk seperti itu. Dan umumnya yang disebut selempet itu memang yang membingungkan. Bisa bingung sama orang. Ya, muter-muter di tempat itu gitu ya. Itu.
Seperti itu. Yang kalau orang itu nginjek atau gimana aja? Nginjek ya. Biasanya berbuat baik. Oh. Kalau berbuat baik biasanya bingung dia di tengah tempat itu udah bingung, pokoknya bingung terus. Bingung. Kok demak ya kok gitu Iya, kayak iya, seperti iya, itu. iya. Gitu. Serimpet itu. Iya, selimpet. 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 Oh, Selempet kan yang selempet betul ya, selempet. Oke, paham. Oke. Karena pokoknya mau naga bayi tak bener, ya kayak gitu sudah. Kalau misalnya ya ada maling mau masuk ke rumahnya orang yang punya selimpet, bingung dia mau keluar tuh bingung. Gunanya seperti itu. Ya bukan Apa sih? iya. Apa bukannya? Pokoknya bukan gunanya deh. Memang kayak gitulah. Untuk kalau misalnya dimiliki orang, Oh. kan banyak yang tidak dimiliki. Itu sebetulnya alam yang bentuk. sebenarnya alam yang buat ya. Alam yang bentuk. Tapi karena kita nggak tahu dan nggak paham, ada beberapa orang yang nggak paham, yang nggak tahu biasa aja gitu ya. Iya. Itu alam yang bentuk. Bagi Misal orang yang gini tahu dia itu berguna. Tidak berujung. Kayak ibarat lingkaran yang tidak berujung. Nah, itu limpet. Biasanya bentuk kayu. Ini kayu cabang dua, langsung nyambung jadi satu. Tek, pas tidak ada sambungan tuh gimana? Jadi tidak berujung dong. Tidak ada sambungan. Sambungan tidak ada. Oh Biasanya iya, Pak. ada yang berbentuk kayak 8. Tahu 8? Iya, 8, angka 8. Nah, itu. Tapi dari kayu. Oh, Biasanya- yang bentuk batunya kayak apa biasanya? Sama ada yang bentuk Lobang gitu. Iya mau yang bentuk udah gini akan kerengkang robo kan intinya nggak ada ujungnya. Nah, iya. Maksudnya tidak ada titik temunya, tidak Iya. ada titik temunya. Gitu. Oh. Oke. Itu namanya Selimpet. Oke. Nah, ada lagi nggak Cak Sol yang bisa diceritakan sing mungkin Cak Sol iki lagi kan biasanya sorenya sholat malam ya, Cak. Iya. Kan Wih sering. pernah cerita Iya. Cak Sol ini pernah ngimamin. Iya. Boleh diceritakan ya? Iya. Saya sholat hajat ya, malam. Usolli Allahu Akbar. Tak tahu di belakang saya ini Allahu Akbar banyak. Langsung kayak imaman gitu. Dan banyak. Cak. Banyak. Gitu. Saya assalamualaikum. Saya toleh banyak. Duduk assalamualaikum. Iya sama ya manusia itu ya. Bentuknya ya. Kan kalau saya sholat kan tak matiin. Iya, Tak matiin semua. Jadi tidak Sama-sama jelas. iya samar-samarnya tapi bentukannya manusia. Ya? Iya. Jadi maksudnya ada lah Ada wujudnya wujud. tuh ada gitu. Tapi tidak jelas Oke. gitu. Dan itu banyak ya. Banyak. Di sini kan? Iya. Oh, full ini ya. Iya. Makanya kita kalau pengajian, banyak tamunya. Kan saya kadang begitu kan. Iya, jadi ya kalau kita pengajian bareng gitu tiba-tiba Iya. Saya bilang kan, banyak tamunya gitu. Oh. Oke. Iya. Iya sih. Dan ya enggak bawa berkat juga dia ya. Iya sih. Tapi tidak apa-apa, orang mereka baik buat kita, ya kita sebaiknya baik buat mereka gitu. Tidak masalah sebetulnya. Sebetulnya yang bikin masalah orang-orang deh. Bu ini keanuan. Dikit-dikit kajian ini, dikit-dikit. Padahal lah hebe kan gitu. Oh, sebenarnya jadi pikiran Jangan manusia. bersugesti dulu gitu. Oke. Bisa kalau iya. Betul, iya. Sebetulnya mereka itu banyak yang baik juga. Kalau masalah usil tuh kan tak nyala, pera usil. Derma niatnya itu kayak gimana usil? Tapi usil wujudnya kayak Iya, gitu, iya, Cak. bener. Iya sih enak menungso gitu kan yo sopo kan ndak kenal misalnya lalu tiba sopo kan bingung. Bentuknya gak karu-karuan. Kan itu yang jadi masalah sebagai kita manusia gitu loh. Gitu. Emang gitu. Oh. Kadang saya habis sholat tuh turun ke bawah turun. Tahu di sana itu sudah duduk di sini.
Ya diem saya duduk. Saya sih biar terus ke kamar mandi terus balik lagi sini. Tak biarin sama saya. Tapi aku penasaran juga. Sampean kan bisa lihat seperti itu ya. Apa nggak pernah ya no iki pikiranku dhewe Iya, sih. iya. Tiba-tiba sampean diam istilahnya suntung jenuh atau nggak ada teman ngobrol kan biasanya kadang-kadang anak-anak yang datang ke sini kan misalnya. Tapi pas saat itu nggak ada anak-anak. Ada pernah diajak ngobrol nggak sama yang seperti itu? Mereka yang ngajak ngobrol. Iya, Kalau saya tidak pernah ngajak ngobrol mereka pertama, tidak pernah. Oh nggak, kenapa Cak? Hah? Kenapa? Ya enggak lah. Enggak kenapa? Ya enggak, saya tidak pernah memang. Ya. Kalau Kan harus bersosialisasi dong maksudnya kita. Iya, tapi Oke. mereka dulu. Tapi kalau mereka datang, ya sudah, tak biarkan aja. Nggak pernah ngajak ngomong. Iya. Maksudnya jangan gitu apa maksudnya Cak? Ya, Pada nantinya, pada ya apa ya gimana? awak dewe kayak gini. Inilah, gitu. Biarkan. Kalau kita yang memulai, seakan-akan kita kan yang Iya kan? meminta. untuk Oh. nangis sore, Oh, gitu. iya. Karena derajat kita lebih tinggi. Gitu. Oh. Kalau mereka yang duluan, Oke, pernah itu. iya, kan saya baca kitab, amin, gitu kan sering, Le. Cek, pernah enggak? Aku ya bingung, Cak. Apa yang jadi obrolan Iya. Cak Sol dengan makhluk itu? Apa obrolan apa yang terjadi di situ? Ya enggak, amit, gitu kan. Amit. Amit. Tok. Anu, ke kamar mandi, kadang-kadang. Ongki, gitu saya. Sholat, ongki. Ya, cuman gitu, saya tetap baca kitab saya. Gitu. Iya, ini mereka minta izin ya. Tapi Iya. nggak pernah ngobrol sepanjang apa gitu misalnya. enggak. Ada nggak Cak Sol yang kan banyak nih orang-orang yang bisa istilahnya indigo ya, dimintain tolong sama hal-hal seperti itu. Aku nyaluk tolong lah, opo misalkan, yo ini yo embo sih kan. Saya nggak pernah mau. Kadang mereka gini, Le. Mereka sebetulnya ada usilnya itu yang bikin saya usilnya. Akhirnya bohong. Congocok usil loh. Wow. Usil. Misalnya contoh ini contoh, Jong. Ajisen apa yuk? Korek. Sudah tahu kita korek. Sama dia tuh diganti bukan korek. Ayo, kan usil namanya. Ini contohnya. Makanya ada pernah enggak pernah gimana ya? Itu tuh ada deh. Kayak yang kemarin, kayak yang dulu kita pernah juga, kalau tahu yang masih di bekas rumah sakit itu kan Cak, ya. Yang kita ketemu, Cak Sol ketemu sama korban, katanya, ya mungkin itu menyerupai ya, korban tabrak lari. Pada saat itu masih ingat nggak Cak Sol? Yang korban Ingat lupa. Ya? Iya, korban tabrak lari di situ. Dan kalau seperti itu misalnya seandainya bukan di situ lah, korban tabrak lari itu misalnya minta tolong untuk apa misalnya? Ini biasanya tuh jin. Iya. Bukan sekarang bukan orangnya ada orang Iya. kalau sudah meninggal ya sudah urusannya masing-masing. Iya. Gitu. Itu cuma berupa aja, nyeropai. Nggak ada orang kayak gitu. Nggak ada. Yang bisa itu maksudnya datang, yang bisa itu yang kita kan punya alam lain sudah setelah meninggal nih, Le. Mak detik. Udah iya kan kayak gitu. Sudah punya alam lain sudah. Ada alam barzah namanya, alam barzah sudah. Jadi ya urusan sendiri-sendiri sebenarnya. Boyan iya. Cuman kalau masalah doa, kita bisa mendoakan mereka, mereka masih bisa mendoakan kita, gitu. Masih bisa. Untuk yang lebih dari itu biasanya itu perbuatan Yang nggak baik ya. Iya, perbuatan yang anggaplah makhluk yang tidak baik. Makhluk yang nggak baik. Nggak baik. Oke, ya sepertinya menarik. Mungkin nanti sing seneng ngobrol-ngobrol tentang dunia seperti itu, ya selain iso
nge-share narasumber sing lain-lain aku iso ngobrol-ngobrol maneh karo Cak Sol ya. Boleh. Tentang hal itu ya, Cok. Iya. Karena kadang lucu kayak gitu. Iya Kayak sih. lucu. Karena Cak Sol sendiri ya sekarang sudah tidak takut. Sudah tidak takut lagi. Sebetulnya dari biasa. Hah? Dari biasa. Dari biasa. Kalau kan saya sudah bilang, saya awalnya ini penakut banget. Udah kebiasaan sama nanti. Terlalu sering Berinteraksi. Iya, akhirnya udah biasa lah. Biasa. Sekarang bayangkan deh, enak-enak tidur. Dulu mbaknya di Bali. Ya, mbaknya pulang. Mertua kan nggak ada umurnya. Mertua nggak ada umurnya. Pulang. Tahu-tahu di dekat saya tuh ada orang tidur. Apa itu? Cewek cowok? Iya, tapi makhluk kayak gitu. Cewek? Iya. Lulu. Mana? Cantik tak? Tegal ratine jong kan tak ya merengis gitu. Iya. Enak tiduran saya gini. Dia tidur gini ya, tiduran. Tapi TV hidup. Saya di depan TV. Tapi kasur gini. Depan TV ya. Dah saya tiduran aja. Terus di sebelah Cuman pikiran saya ini lagi baca-baca lah, baca apa gitu, baca sembarang lah gitu. Tahu di dekat saya tuh tidur. Cuman enggak menyentuh saya lah gitu. Cuman tidur di dekat saya gitu. Tidak ada komunikasi. Boy saya yang ngomong, apa ban gitu saya. Terus dia ngomong. Ya langsung pergi dia. Enggak komen, enggak apa ya langsung pergi gitu aja. Apa ban gitu. Ya, cuek. Iya. Pernah dulu di sana ada dulu di barat sana itu tempat tembakau, sawah tapi ditanemin tembakau dari PT dulu PT itu. Saya kalau malam kadang kan masih anak-anak lah cari jangkrik ke sana ini, cari jangkrik. Memang terkenal di sana ini. Ya bisa dibilang kalau orang bilang itu angker ya. Oke. Angker. Nyari saya jangkrik itu. Enak-enak saya cari jangkrik, itu lari-lari di depan saya. Apa itu lari-lari? Kayak gitu le. Tapi diikuti kayak hewan banyak gitu. Kecil tapi yang lari itu. Besar. Ya kayak orang gitu. Lari dekat saya, tapi diikuti hewan yang banyak. Iya. Ada jangkriknya, enggak bunyi lagi. Sudah kan kalau jadi jangkrik kan, Tapi diikuti sama hewan-hewan. Hewan-hewan itu hewan gaib atau apa? Gaib juga. Iya. Oke. Gitu. Iya, gaib juga. Oh, sering teman saya dulu ada yang dulu di pondok itu dipindah gitu. Sering. Gitu. Ini kasus dipindah gimana, Cak Sol? Hah? Modelnya gimana kasus pindah? Soalnya ada beberapa temanku ya, ono koncoku sing koyo ngono pisan. Masih ku dipindah ngono. Mungkin iso cerita kok ya next video. Nah, iki piye ya? Dipindah ke kamar mandi. Temen saya mondok tidur di masjid. Tidur di masjid, tidur di kamar mandi. Bangun dia ada di kamar mandi. Di WC. Mungkin tidurnya salah ya orang masjid ya soalnya. Masjid kan bukan untuk tidur ya. Enggak, memang kalau mau di masjid memang enggak boleh. Iya. Cuman di pelataran. Di pelatarannya ya. Apa emperannya itu. Kalau biasanya kalau masjid tuh yang diniati masjid tuh kan ada kotak kayak gini ya. Di dalam itu kan di luar pas ada kayak emperan. Oh iya, emperan gitu kan. itu. Nah, yang boleh itu di situ. Di emperan itu ya. Kalau di dalam memang enggak boleh. Iya, enggak boleh. Tidur. Ya kalau anak-anak kan di mana tidur di masjid. Itu tidurannya di emperan. Iya, tapi. di emperannya masjid. Padahal. Gitu. Dipindah. Temennya banyak di sana itu yang kan kalau anak pondok kan ya jar-jar ini ya kayak pindang itu gitu. Iya. Kayak pindang itu. Tapi temennya nggak tahu tuh. Benda. Ini pindah. Dia itu perasaannya dia itu cukup tidung disa gitu. Mama bisa tidung tidak gitu. Ya anak-anak ketawa semua. Tapi saya katanya anak-anak mungkin teman-teman yang jahil enggak katanya. Enggak. Apa-apa ada yang ngelihat. Padahal saya itu ini masjid. Ini pondok saya. Kan di atas di masjid ini. Ini pondok saya, ini tangga. Nah, ini kamar mandi di sini nih. Saya biasanya setiap malam tuh di sini sama putra-putranya Kiai itu. Di sini saya setiap malam itu. Setiap malam.
Iya enggak ngelihat. Dia Jalan atau apa enggak gitu. ngelihat saya. Tiba-tiba pindah gitu aja. Udah tahu heboh sudah. Itu pagi sudah, anak-anak sudah ngejuk kitab itu dia bangun. Sudah pagi, sudah keluar sinar matahari itu. Ada. Bablas subuh. Oke. Oke, sedikit terlalu panjang mungkin nanti ya. Jadi terima kasih Cak Sol sudah share Ya. cerita-cerita sing mungkin ini bukan horor ya, terkesan pengetahuan tentang hal seperti itu ya mungkin ya. Jadi terima kasih kalau sing delok-delok engko pengen tahu lebih lanjut tentang hal-hal itu aku bisa ngobrol sama Cak Sol lagi. Iya. Oke, jadi terima kasih dan salam Madesu. Assalamualaikum.